Ramadan is coming, is coming, is coming. Ramadan tak di sini for a better Ramadan. Suara berbagi, kisah menginspirasi. Talk show Ramadan hadir menemani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua sabara. Welcome to Talk Show Spesial Ramadan. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah. Di sini saya Siva dan di sebelah saya Nimas sebagai host dalam Talk Show Spesial Ramadan. Nah, teman-teman semuanya, pernah nggak sih kepikiran dan bertanya-tanya bagaimana sih caranya menjaga pola hidup sehat dan tetap berolahraga secara rutin di bulan puasa seperti saat ini? Ya gitu biar tetap fit dan tetap semangat nih dalam puasa di bulan Ramadan gitu. Gimana Oke, jadi di kesempatan yang spesial ini kita semuanya akan berbincang bersama dengan narasumber yang hebat dan istimewa nih teman-teman semuanya, yang nantinya akan membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di benak teman-teman sekalian. Nah, di sebelah kita sudah hadir narasumber inspiratif yaitu Ada Pak Aji dan Pak Nuk. tepuk tangan. Kita beri salam dulu kali ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sambil kita menjalankan ibadah berpuasa, kita tetap masih bisa menjalankan kerja ya sebagai seorang Wis, Masya pekerja dan Allah. sebagainya. Baik, yang paling terpenting adalah menjaga kesehatan itu Iya, semuanya betul hari sekali. ini. Oke. Buat semuanya, apalagi siswa harus belajar dari pagi sampai sore, kita sama juga. Oke, betul sekali ya. Alhamdulillah ya Pak, tetap semangat walaupun berpuasa. Oke, jadi spesial sekali hari ini Bapak-bapak, izin kami ingin bertanya beberapa pertanyaan yang mungkin nantinya bisa kita bahas bersama. Kita juga ingin menimba ilmu juga dan meminta tips and trik kepada Bapak Nuk dan Pak Aji terkait dengan bagaimana sih cara pola hidup sehat pada saat bulan Ramadan dan bagaimana caranya juga untuk berolahraga secara rutin walaupun sedang berpuasa. Oke, mungkin langsung saja ya Pak. Pertanyaan yang pertama itu ada tentang sebelum kita berpuasa itu kan tentunya bersahur nih ya Pak. Biar nantinya menjalani puasa itu kuat gitu. Nah, apakah ada Pak kayak menu yang nantinya itu bisa menjaga energi kita, tenaga kita untuk tetap bisa kuat beraktivitas tanpa kelelahan pada saat puasa gitu. Seperti apa sih menunya? Menu yang sehat dan bergizi kah? Atau yang penting mengenyangkan kah ya? Atau mungkin cukup minum Air susu putih. atau air putih gitu. Bagaimana Pak kira-kira? Gimana ini? Pak Haji dulu. Oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya dan waktu yang diberikan. Semoga acara podcast ini ya, walaupun ini dari pertama ya, ini nanti bisa berlanjut ke tema-tema yang lain. Amin. Ya, jadi tambah bagus, nanti bisa di live YouTube atau TikTok atau dan sebagainya. Oke, terima kasih sekali untuk saat ini kita masih dalam tema Ramadan ya kan. Betul sekali Pak. Nah, dari pertanyaan kalian mungkin memang ada kenapa tuntutan orang sholat puasa, termasuk kita orang disuruh puasa ya. Disuruh puasa itu termasuk juga ada sahur, buka puasa. Nah, tentang pertanyaan kalian tadi tentang sahur, kalau sahur yang sahur itu bukan hanya menjalankan sahur saja secara sunnah, itu karena sunnah muakkad ya. Jadi kalau dilaksanakan itu akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi banyak berkah di situ. Enggak cuma yang penting sahur terus kemudian makan atau minum, enggak, tapi di situ ada berkahnya. Sesuatu yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dari sunnah Rasul itu pasti ada manfaatnya. Manfaatnya tentu saja karena kita mau berpuasa selama 1 hari penuh, yang jelas kita harus mengisi dulu perut kita sehingga nanti pada saat menjalankan ibadah puasa dari pagi, siang, sore kita tetap bisa ada ada asupan makanan yang nanti untuk aktivitas. Nah, kalau pertanyaan kalian
makanan apa sih yang paling bagus gitu ya. Betul, Pak. Ya, jadi karena nanti kita dalam satu hari penuh itu kita akan menahan nggak makan, nggak minum, jadi kita kan lemes ya. Nah, pada saat itu yang dibutuhkan, yang sangat-sangat dibutuhkan, yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat, jadi pada saat kita makan sahur itu harus lengkap. Yang pertama ada karbohidrat, yang kedua protein, terus kemudian sayur, serat ya, kemudian ada lengkap lagi sama susu lah. Tapi yang paling ngefek itu yaitu serat, tinggi serat dan protein ya. Serat itu bisa diambil dari sayur-sayuran, buah-buahan, terus kemudian karbo yang ada seratnya kayak nasi itu juga ada serat tinggi. Jadi nanti kita itu kalau karbo yang nasi itu memang karbo yang sangat cepat dipakai untuk menjadikan energi. Tapi kalau serat itu akan bertahan lama di perut. Jadi itu nanti orang yang makan seratnya cukup itu nanti akan tidak merasa lapar banget gitu, karena dia itu di dalam perut itu untuk menjadikan energi itu membutuhkan waktu sampai dengan 8 jam. Sementara kita kan puasa sekitar 12 sampai 16 jam. Nah, jadi nanti dengan serat yang cukup, terus protein yang cukup, kita akan tetap bisa kuat, nggak terasa lapar banget, terus tahan sampai sore. Lebih awet ya Pak Iya, energinya. jelas. Oke. Nggak terus puasa beduk terus mokel gitu. Aduh itu. Jangan sampai. Aduh. Jangan ya Ya, teman. Nana, itu di sekolah sana, bukan di sini. Iya, Itu enggak bukan ada. di sini. Jangan sampai Iya. ya Pak. Iya. Oke, betul sekali teman-teman. Jadi tadi sudah disampaikan jawaban dari Pak Aji sendiri ya, Siva, bahwasanya menu sahur yang paling tepat gitu ya, paling baik itu perbanyak serat gitu teman-teman. Nah selanjutnya ayo kita dengarkan bersama jawaban dari Pak Nuk nih teman-teman. Bagaimana Pak Nuk? Oke, terima kasih pada masih puasa hari ini semuanya ya. Oke, iya tadi udah dijelaskan panjang lebar sama Pak Aji mengenai sunnah muakkad ya Pak Aji. Memang ya seperti itu tapi kita kan kadang berpuasa kadang lupa tidak bersahur ya. Kadang ada yang betul, terlambat Pak. gitu ya dan Kesiangan. yang lain. Tapi alhamdulillah kita ya kuat-kuat aja. Kuat-kuat saja. Karena mungkin kita beraktivitas menggunakan energi dari cadangan sebelum-sebelumnya. Jadi memang betul yang disampaikan sama Pak Aji tadi, makanan yang seimbang yang mengandung protein, karbohidrat ataupun serat itu akan disimpan baik oleh tubuh kita ya. Ataupun ada di sini yang untuk beraktivitas olahraga dan yang lainnya ya memang harus dibutuhkan itu. Ya kan memang sangat penting karbohidrat, protein ataupun serat tadi. Ataupun di bulan puasa ini kan momennya sangat penting juga nih ya kan. Apalagi kalau kalian yang pengen mengurangi berat badan dan yang lain tuh baik sekali, apalagi yang kalau pas misalkan ya, Pak. iya kita makan karbo yang seimbang, makan proteinnya yang seimbang, yang cukup, ya kan tidak berlebihan, apalagi kita lengkapi dengan berolahraga itu lebih baik lagi. Oke. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya yang sangat insightful ya teman-teman dan semoga menjawab. Tapi sebelum itu Pak, terakhir nih, boleh di-sharing kira-kira menu sahur dari Pak Aji dan Pak Nuk sendiri tuh seperti apa? Mungkin sahur tadi pagi nih Pak, apakah sudah sesuai dengan saran tadi? Kalau sahur saya Nasbat. kalau sahur sebenarnya saya nggak sahur juga kuat biasa. Tapi karena saya ingin menjalankan sunnah dan dapat pahala dan berkah gitu Oke, kan. Dan juga saya kan nanti sama anak-anak di rumah kan ya harus sahur gitu kan biar jadi contoh. Kalau saya tetap yang saya utamakan tetap protein sama seratnya. Karbonya dikit aja. Saya makan untuk sahur paling 1 centong aja, bukan 1 sekop bukan ya. 1 centong aja. Terus proteinnya bisa tadi malam ayam, ada telurnya. Sayur itu saya pasti ada sayur. Jadi sayur kemudian karena saya udah berkali-kali nyoba ya untuk makanan sahur itu ternyata ada yang gagal gitu. Kalau yang paling enak di perut, enak untuk nggak Nah, ya, begah, nyaman nggak sebagainya gitu, itu sayur.
sayur dan kuah gitu. Sayur itu bisa terserah apa, ada bayam, kangkung, kacang panjang, pokoknya sayur lah, serat gitu ya. Terus ditambah buah. Saya pernah sahur itu pakai nasi goreng, gorengan yang banyak, kemudian yang asin-asin. Ternyata itu karena makanan-makanan yang berminyak dan punya natrium yang tinggi atau asin yang tinggi, itu akan menyerap air yang banyak. Sehingga ketika bangun tidur, misalnya kita habis sahur, ada yang tidur lagi atau enggak langsung aktivitas, nanti di jam 10, 9, 10 sebelum luhur itu hausnya luar biasa. Tenggorokannya kering sekali. Ya, itu pengalaman. Jadi kalau sahur itu hindari makanan yang asin banget gitu sama yang berminyak banget. Itu sih tips saya sih. Selama ini sih lancar gitu. Oke, alhamdulillah. Oke, ya itu. Bagaimana Silakan, dengan Pak tadi Nuk nih, malam. Pak? Kalau saya tentunya ya paling nggak sama ya kayak Pak Ci, ada yang karbohidratnya, ada proteinnya, ada seratnya, ya sama aja. Cuman kalau saya harus ada nasi, harus ada nasi karena setiap orang itu kan memiliki aktivitas yang berbeda-beda. Ya tentunya kalian juga apalagi ya kan dari pagi jam berapa, jam 7.30 pulang sampai jam 3 ya. Itu perlu modal yang banyak, yaitu energi dari makanan yang kalian makan. Kalau saya harus ada nasi, harus ada sayur, harus ada protein. Kalau tadi pagi kebetulan nasi, sayurnya dari sayur kangkung, udah sama telur udah ya itu aja. Terus minum air putih cukup. Dan seperti Pak Aji tadi kan udah ngematke Pak Aji ya, jangan makan ini nanti bikin. Kalau saya yang tak ematke itu kalau minum kopi. Iya. Kalau minum kopi pasti jam 12 kerasa haus. Makanya kok jam 12 kok udah haus. Oh, karena minum kopi. Tapi kalau pas kemarin-kemarin ini nggak minum kopi kok jadi nggak haus gitu Pak Haji ya. Jadi selama itu jadi setiap habis sahur saya nggak pernah minum kopi. Oke. Mungkin itu. Jadi apalagi kalau misalkan kita masih beraktivitas olahraga ya Pak Haji ya, kita masih olahraga loh ya, tetap loh ya. Badminton ya Pak kemarin? Iya, harus semangat. Saya juga di kelas juga tak sampaikan juga ya kan, olahraga puasa jangan jadi alasan nggak berolahraga. Ya kayak Pak Nuk, karena pagi senang beraktivitas lari ya lari aja, cuman kan mengurangi kecepatan, jarak tempuhnya dikurangi karena untuk terbiasa. Karena kalau misalkan itu kan harus banyak eksperimen ya. Kalau misalkan Pak Nuk biasa lari berapa kilo, ini terasa haus, berarti saya besok harus mengurangi seperti itu. Jadi untuk modal saya juga. Jadi saya makan sahurnya harus ada nasi, harus ada sayurnya, harus ada proteinnya. Mungkin itu. Oke, baik. Wah, menarik sekali ya sih Pak pembahasan pertama kita kali ini terkait dengan menu sahur. Terus ternyata memang sahur itu harus menggunakan menu yang bergizi seimbang ya enggak? Ya, terus hindari kopi, terus yang berasin-asin, apalagi minyak-minyak gitu. Dan bila perlu habis sahur itu jangan tidur. Oh, itu nih catat teman-teman. Nah, ya. Bagaimana itu, Pak? Iya dong, nanti habis makan ini lagi ngendap lagi malah malah tambah gemuk kan ini. Iya, nggak jadi diet ya, Pak. Oke. Selanjutnya akan membahas apa lagi nih? Nah, udah nih Pak, tadi di-mention tentang pola makan yang sehat gitu, yang bagus buat sahur. Nah, setelah itu diimbangi nih dengan berolahraga. Jadi di sini kami mau bertanya, kapan sih waktu yang paling terbaik untuk berolahraga di bulan Ramadan gitu? Terus saran nih yang tetap enak dilakukan di bulan puasa, olahraga apa gitu? Apalagi kan teman-teman masih suka jogging sama badminton gitu. Gimana nih Pak Aji, Pak? No. Oke, thank you ya. Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi walaupun kita tetap menjalankan ibadah puasa dengan aktivitas ibadah, jangan lupa ya kan, ibadah sholat 5 waktu, baca Al-Quran. Untuk aktivitas olahraga yang paling bagus kita tetap menjalankannya, tinggal kita cerdas aja. Jadi pada saat kita mau berolahraga itu harus tahu tujuannya. Jadi kita punya motivasi, kita mau olahraga itu mau ngapain gitu.
waktu yang sangat tepat sekali pada saat puasa yang pertama kalau yang tadi sudah disampaikan sama Pak Anuk untuk menurunkan berat badan. Karena asupan makannya sebenarnya puasa itu kan udah dari zaman Nabi Adam itu ya. Jadi Allah itu udah ngasih tahu manusia itu kamu untuk berpuasa karena manfaatnya banyak sekali. Dulu Nabi Adam itu puasanya itu yaumul bid. Jadi 13, 14, 15 di tengah puasa itu. Terus Nabi Musa itu 40 hari sebelum dapat wahyu di Gunung Tursina itu dia puasa 40 hari. Kemudian sama itu diikuti oleh orang Kristen, ini ada yang anak Kristen. Itu 40 hari loh kalau Ya, kalau betul, menjalankan ya. Kalau terus ke kita itu 30 hari di bulan Ramadan itu sebenarnya kalau sekarang trennya itu IF ya, intermediate fasting ya. Sebenarnya sama itu Konsepnya sama ya Pak? dari zaman dulu manusia ada juga disuruh intermediate fasting sebenarnya yaitu mengatur pola makan dengan cara berhenti ya. Jadi ada jedanya gitu. Ya itu sama sebenarnya. Jadi Sekarang juga ya. iya baru sekarang pada heboh. Saya baca di literatur itu namanya jadi autofagi apa ya. Jadi penelitian dari Jepang itu tahun 2016 dia itu meneliti bahwa ternyata kalau orang berpuasa itu setelah lebih dari 8 jam tidak makan minum itu autoimunnya itu akan naik. Jadi orang-orang itu autoimunnya itu hanya naik kalau dia berpuasa. Kalau dia nggak berpuasa, autoimunnya nggak akan naik. Nah kalau dia makan terus, dia nggak akan naik-naik tuh. Stuck di situ. Iya, Ya. jadi dimanja kan tubuhnya. Nah ternyata setelah 8 jam itu namanya autofagi itu jadi kekebalan tubuh ini kita butuh energi. Lah energi itu ternyata makan sel-sel tubuh kita yang rusak, termasuk sel kanker, sel bakteri, virus yang rusak yang ada di tubuh kita itu dimakan untuk menjadi energi gitu loh. Yang itu diteliti tahun 2016, itu tahun 2016 dia dapat Nobel fisiologi. Padahal Nabi Muhammad bahkan sudah ada 1400 tahun yang lalu. Jadi kita aja yang nggak tahu gitu ya. Sebenarnya manfaatnya besar sekali itu puasa. Jadi kalau aktivitas olahraga tadi kembali ke pertanyaannya, tergantung kita kepingin apa. Kalau saya mungkin kelebihan berat badan ya. Saya tujuannya adalah menurunkan berat badan. Menurunkan berat badan dengan olahraga. Selain dengan makan, menurunkan berat badan dengan olahraga. Kalau yang mau menurunkan berat badan kayak saya ini beberapa ya kan yang merasa kelebihan berat badan bisa dihitung ya itu bisa mengatur waktunya ya pada saat waktu untuk menurunkan berat badan kamu silakan berolahraga di akhir-akhir mau buka puasa. Nah, itu benar-benar udah nggak ada energi jadi perutnya kosong kamu melakukan aktivitas fisik maka yang diambil adalah cadangan lemaknya. Maka cadangan lemak nanti itu akan diambil dan otomatis akan habis gitu. Ya, itu. Ya. Jadi terus untuk terima kasih tapi pertanyaan yang lain bisa dijawab sama Pak Nur. Oke, siap. Oke, mungkin saya menyambung dari Pak Aji mengenai waktu berolahraga ya. Tentunya di sini juga setiap orang memiliki aktivitas yang berbeda-beda, kebutuhan yang berbeda-beda, apalagi mengenai kekuatan dia untuk melakukan kegiatan olahraga. Itu kan yang paling terpenting ya kan. Kadang ada yang nyaman mengenai waktu tadi ya pertanyaannya ya. Ada yang pagi, ada yang siang kuat, ada yang sore ataupun ada yang habis tarawih kan seperti itu. Apalagi yang sudah disampaikan sama Pak Aji tepat sekali tadi ya. Apalagi yang mau diet penurunan berat badan nih ya, fat burn ini ya. Jadi tepat sekali yang dikatakan Pak Aji tadi karena untuk berolahraga ketika sore hari udah glikogennya udah habis ya kan, tenaga yang digunakan itu lemak dibakar untuk tenaga ya akhirnya ya kalian mau nggak mau pasti turun berat badannya ya. Pak Aji udah turun berat badan nih kayaknya. Saya iya sudah pasti apalagi kita tetap beraktivitas berolahraga ya main badminton dan yang lainnya. Jadi
saya kembalikan ke masing-masing tentunya. Kalau saya beberapa kali sudah, kalau saya kan senangnya untuk aktivitas terapi saya juga lari juga kan ya. Saya sudah mencoba di bulan Ramadan lari pagi, lari sore jam 5 itu, ataupun lari habis tarawih. Tetap nyamannya saya lari kalau misalkan lari pagi. Iya, tapi setiap orang kan beda-beda ya kan. Kadang ada yang Pak nanti takut haus ya. Bagi kalian mungkin haus, tapi kalau bagi saya itu nyaman. Tapi kalau misalkan sore ya oke-oke aja itu ya kan, menjelang berbuka, jadi kan lagi capek-capeknya haus pulang terus minum ya kan, itu lebih ya. Tapi saran saya ya semangat berolahraga puasa, jangan sampai nanti kecapean, nanti malah nggak tarawih ya Pak Haji ya. Itu yang paling penting. Jadi berolahraga yang cukup ya kan, beristirahat yang cukup, malamnya syukur-syukur masih semangat tarawih ya kan, tadarus, habis itu belajar buat besok. Kalau misalkan siswa kan bangun sahur berangkat sekolah, yang paling terpenting itu. Mungkin itu dari saya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kembali ke Pak Nu lagi. Izin bertanya Pak Nu. Jadi ada nggak sih tips mengatur waktu terbaik di bulan puasa? Kan besok kami mau ada libur panjang nih Pak. Jadi aktivitas apa yang disarankan? Terus pola aktivitas seharinya tuh bagaimana gitu Pak Nu? Iya, baik banget ini. Ya kan, kalau untuk siswa, dulu pernah Pak Nuk menitipkan aplikasi Strava. Nah, itu gimana nih, masih pada dipakai nggak ini? Iya. Itu baik banget itu untuk untuk menjadi motivasi kita ya kan, untuk tetap berolahraga. Karena ketika kita sudah tahu kita pernah lari sekian kilo menempuh jarak sekian, tapi di catatan Strava-nya itu kok bertambah baik, berarti artinya itu kan baik sekali. Terus saran saya untuk mengisi masa libur, jangan sampai nanti ketika pas lebaran pasti kan makannya luar biasa. Habis puasa makannya sudah teratur, kalian udah baik banget metabolisme tubuh kalian. Setelah bulan Ramadan selesai, lebaran nih iya, langsung tidak makannya terkontrol pasti ya Pak. enak-enak. Iya, ke sini makan, ke sana makan. Nah itu bisa kalian siasati dengan tetap beraktivitas olahraga. Ya olahraga itu nggak harus keluar kok ya. Pak Nuk dulu pernah mengajarin Pak Haji juga ya kan. Pak Haji ngajarin mengenai TKJI ya, di atas itu ya, suruh push up, sit up, dan yang lain, tes kompetensi, tes kesegaran jasmani Indonesia ya. Kalau Pak Nuk biasanya mengenalkan sirkuit training ya kan, nggak perlu keluar rumah, kalian cukup sediakan ada skipping, ada sit up, pick up di tempat, ataupun nanti ada apa yang di rumah, cukup menyediakan tempat di rumah itu 3x3 meter lah di rumah. Kalau misalkan yang mager nggak mau keluar, tapi kalau Pak Nuk nggak bisa, kalau Pak Nuk olahraga ya harus keluar ya kan. Di luar ya Pak. Iya, harus lari atau ketemu komunitas badminton dan yang lainnya atau yang lainnya. Kalau apalagi di Banjarnegara ini kan komunitas olahraga udah banyak banget Pak Haji ya. Itu kalian apalagi fasilitas olahraga udah paling lengkap banget. Beda banget dengan zamannya Pak Nuk di SMA ya Pak Haji ya. Kita mau nge-gym aja susah, nggak ada. Ya mau berenang ya, jauh ya kan. Sekarang berenang deket, main gym deket, mau main pedal juga udah ada. Sudah iya tersedia. dong, sekali-kali kalian buat iya, olahraga tuh gak, pedal mahal enggak, kalau misalkan kita banyak, Bareng-bareng. iya bareng-bareng, patungan, itu jadinya murah, cukup membayar 20.000 saja. Mungkin itu, Pak Haji mungkin mau nambahin. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya saja ya Pak Haji. Nah, Pak, tadi kan sudah di-mention nih ada contoh-contoh olahraganya itu kita bisa berenang dan lain-lain. Nah, bagaimana sih Pak hukumnya sebenarnya, apakah berpuasa ini boleh berenang atau mungkin sebaiknya dihindari saja selama berpuasa atau bagaimana? Oke, ya kalau pada saat berpuasa itu enggak, intinya apa? Puasa itu tidak boleh menghalangi aktivitas kita. Yang bekerja tetap bekerja, yang belajar tetap belajar. Untuk olahraga
sebaiknya kalau berenang nggak masalah. Yang penting pastikan jangan ada yang ketelen gitu. Karena apa? Karena kalau pada saat berenang itu pasti masuk ke mulut pasti. Pada saat kita berenang kan untuk pada saat mengambil nafas itu kan pasti ada yang masuk ke mulut, ada yang ke hidung, ada yang ke telinga. Itu sih. Jadi kalau kamu merasa takut menelan air ya mending nanti renangnya habis maghrib aja gitu. Tapi iya, kalau setelah kamu berbuka. kira bisa lah nggak masalah. Dikit juga nggak apa-apa. Waduh. Gitu sih. Karena manfaatnya juga besar. Oh, iya. Gitu. Oke. Oke, baik, terima kasih Bapak. Terus selanjutnya kan tadi sudah dijelaskan nih bahwasanya berpuasa itu tidak menghalangi aktivitas kita seperti biasanya gitu untuk tetap produktif. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan selama berpuasa justru malah pola hidup kita itu berantakan, kayak contohnya itu jam tidur atau jam istirahat. Bagaimana sih Kak caranya mengatur biar jam tidurnya atau jam istirahat itu tetap stabil, cukup, tidak berlebihan. Mungkin di hari libur ini malahan ngabuburitnya tuh tidur gitu, karena ada dalil yang menyatakan bahwasanya mungkin teman-teman pernah mendengar juga kayak tidur di ibadah. itu ibadah gitu di bulan puasa. Nah, bagaimana sih dari segi kebugaran jasmaninya gitu Pak? Apakah itu mempengaruhi? Terus kayak gimana kalau misalkan nanti kayak di siang harinya itu full tidur, malamnya malah begadang gitu. Bagaimana dampak bagi tubuh gitu Pak? Saya koreksi dulu itu yang Dalilnya, bilang Pak. dalil itu Ya, koreksi. dalil yang kalau berpuasa itu tidur itu dapat pahala Ibadah. itu sanadnya lemah. Ya kan Pak? Nah itu. Tapi Itu sering perawinya itu dipercayai gitu ya Pak, memang bahaya. itu walaupun lemah tapi kan itu kan hadis gitu kan. Tapi sanadnya lemah, ada perawi yang orang yang waktu itu ada yang tua banget itu jadi mungkin lupa. Cuma itu sebagai senjata ya. Iya. Walaupun tidur karena mungkin logikanya gini, daripada gosip, daripada ngomongin orang mending tidur iya, aja itu ya kan? sempat ada yang menyatakan seperti itu juga Pak. Aduh. Iya. Jadi gini. Jadi memang siklus kehidupan kita pada saat berpuasa itu benar-benar berubah. Karena yang tadinya apa ya, terutama waktu sahur yang kalau kalian mungkin bangun jam 4 makan terus habis itu langsung nunggu subuh selesai ya. Tapi kalau orang tua kan bangunnya jam setengah 3, kita harus masak dulu, harus benerin dulu. Nah itu sebenarnya itu kan adalah waktu istirahat. Jadi waktu istirahat terbaik itu yaitu mulai jam 10 malam sampai dengan kemudian tidur deep tidurnya itu di jam 12 sampai dengan jam 3 sampai jam setengah 4. Nah kalau aktivitas itu itu adalah saatnya tubuh harus beristirahat. Tubuh meregenerasi sel-sel yang rusak kemudian diperbaiki dengan baru. Tapi kalau pada saat harusnya regenerasi kok malah buat melek, itu tubuh akan protes dengan cara apa? Dengan ngantuk, paginya ngantuk. Itu protes. Karena nggak bisa dibayar. Yang malam buat istirahat kok paginya buat melek itu terus tidur. Itu nggak bisa dibayar. Walaupun kamu seharian tidur, itu metabolisme tetap nggak bisa. Tetap harus beberapa hari dulu baru nanti pulih lagi. Makanya harus istirahatnya cukup lah, walaupun memang puasa kan menyehatkan ya, dan itu bagus. Tapi yang nggak salah itu kalau kamu begadang sampai jam 1-2 malam pulang bangun terus sahur, itu yang salah. Jadi jangan salahin puasa deh kalau mau malas-malasan gitu ya. Iya, oke, betul. Jadi sekali. tetap sehat, tetap ikuti aja. Yang salah itu kalau begadang sampai malam kemudian tidur berlebihan. Oke, saya kira itu jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Aji. Bagaimana Pak Nuk? Apakah ingin menjawab juga Pak? Saya kira cukup lah. Oke, cukup baik. Terima kasih Bapak. Nah, Nah, terakhir nih Pak, sudah menjalani gitu Ramadan ke 10 hari, hampir 10 hari terakhir nih. Jadi kesan dan pesan untuk Ramadan tahun ini bagaimana Pak Nuk dan Pak Aji? Terima kasih. Kesan saya untuk Ramadan saya kira sama ya seperti tahun kemarin, cuman untuk yang tahun ini yang saya rasakan mungkin lebih semangat ya, lebih semangat karena mungkin
masih tetap berinteraksi dengan murid-murid ya, dengan anak-anak semua di kelas kemarin meskipun jadwalnya ulangan ya, asesmen harian, tapi luar biasa sekali ya, meskipun kalian kurang tidur dan yang lainnya harus semangat belajar untuk asesmen harian juga, mungkin itu yang kesan saya. Terus mungkin tambah semangat berolahraganya ya Pak Haji ya, mungkin itu. Terus pesan saya mungkin buat anak-anak, jangan mager ya, sekolah semangat ya, jangan sampai terlambat ya. Gak ada yang terlambat di sini ya. Oke, alhamdulillah gak ada. Ya penting pesan saya itu ya kan, menjalani ibadah puasa dengan baik, terus pulang ya kan. Kalau misalkan capek ya istirahat, kalau misalkan masih kuat ada waktu untuk berolahraga ya lakukan aktivitas olahraga untuk menyeimbangkan metabolisme yang ada di tubuh kalian. Mungkin itu. Baik. Terima kasih Pak Nuk atas kesan dan pesannya ya untuk Ramadan tahun ini. Bagaimana dari Pak Aji sendiri Pak? Silakan. Oke, kesannya ya. Ya saya tuh selalu tertantang sama gini. Jadi pada saat Ramadan kita harus tetap ngajar ya, dengan persiapan anak-anak yang mau tes, harus kemarin mid semester, terus besok kelas 12 itu juga tes. Jadi pada saat masuk kelas kita dihadapkan dengan anak-anak yang ngantuk, anak-anak yang lemah, lesu, lemas gitu kan. Udah gak semangat. Apalagi jam terakhir sikap. Ngantuk. Itu emang cuma kalian gitu kan. Kita juga sebenarnya ngantuk gitu. Cuma dari setiap tahun ke tahun itu selalu kami berinovasi ya. Jadi kalau olahraga kan, kalau kita praktek kan nggak bakalan ngantuk ya kan. Tapi ketika kita di kelas, bagaimana cara ngajar saya biar nggak ngantuk gitu. Nah, biar nggak ngantuk, jangan biarkan, tipsnya ya, biasanya yang saya lakukan. Jangan biarkan anak-anak itu anteng gitu. Biar mereka bergerak, minimal nggak bergerak fisiknya tapi bergerak otaknya. Gitu. Nah, makanya kalau saya masuk itu biasanya pasti kasih tugas apa interaktif yang menyenangkan, terus kemudian saya kasih tugas nggak ada yang ngantuk dikit langsung, pokoknya langsung dikasih apalah biar tetap semangat ya. Jadi setiap tahun bagaimana caranya anak-anak tetap semangat belajar, karena olahraga kan di jam pada saat Ramadan kan nggak bisa praktek, jadi kita tetap sehat, tetap berolahraga walaupun di kelas dengan berbagai macam metode kami dalam cara ngajar. Jadi untuk Ramadan kali ini anak-anak tetap semangat, walaupun dalam tes besok tetap semangat, itu aja. Dan teman-teman kita dari Bapak Ibu guru juga dengan aktivitas Ramadan, dengan amaliyahnya, dengan infaknya yang tambah banyak, insya Allah akan menambah pahala buat kita dan kemakmuran, kebaikan, keberkahan dari SMA Negeri 1 Banjarnegara. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak-bapak guru dari Bapak Guru PCOK atas pesan dan kesannya. Terus mohon maaf Bapak, sebelum penutup mungkin kami ada sedikit pertanyaan yang di luar materi hari ini. Tapi aduh gimana ya Pak? Mungkin tadi sudah sedikit termention tentang mokel. Aduh bagaimana ya Pak? Itu mungkin nanti bisa dijelaskan dari pandangan segi jasmaninya sendiri atau tubuh atau aktivitas fisik, terus dari segi agama juga ya Pak, boleh bantu dijawab, dijelaskan, terus diberi pesan mungkin kepada teman-teman semuanya. Terus saya ingin bertanya Pak, kenapa fenomena mokel itu masih tetap terjadi dan seringnya itu terjadi di siswa putra, sedangkan pemahaman awamnya itu kan siswa putra harusnya memiliki tenaga atau pasokan energi itu yang lebih banyak, lebih kuat gitu Pak. Tapi kenapa gitu Pak masih tetap terjadi? Terima kasih. Mungkin saya sedikit dulu ya. Ya silakan Pak. Iya, Tapi ini memang bukan fenomena, memang terjadi ya kan. Terjadi. Ini pengalamannya Pak Nuk nih tahun kemarin. Makanya tahun ini nih tidak saya tiadakan. Tahun kemarin itu saya adakan seleksi bola voli nih, karena kan waktu itu juknisnya keluar ya, Popda ya, habis Lebaran. Langsung. Iya, jadi saya mewajibkan di bulan puasa tetap ada latihan, walaupun ringan.
ya ringan. Jadi latihannya 2 kali, pagi 1 jam, sorenya 2 jam. 2 jam. Ya, yang 1 jam itu iya kayaknya berjalan lancar nih, pada kuat, oke banget, kok pada kuat banget ya kan. Nah setelah berjalannya selesai popda, yang Putri nih malah yang cerita nih, Pak tadi kemarin tuh kan banyak yang mau kan, loh berarti Pak Nuk merasa berdosa dong. Nah ya itu iya. Aduh, gimana itu? Makanya udahlah, sekarang udah gak ada latihan aja ya kan, nanti kita latihannya di setelah Lebaran. Nanti kita bikin 2 sesi latihan, tapi kita maksimalkan untuk kembali lagi ke masing-masing sebenarnya. Masing-masing ya, Pak? Iya, ke masing-masing. Niatnya ya, Pak? Iya, betul. Iya. Buktinya waktu itu saya tanya, kemarin yang mokel siapa yang sering ini ya kan? Kamu enggak, kenapa? Ya saya kuat, Pak. Gitu. Karena dia memang memiliki keteguhan. Iya, betul. Dan yang satu lagi mungkin pertemanan ya Pak Haji. Nah, itu lingkungan. Lingkungan. Lingkungan Betul mempengaruhi. sekali ya. Karena memang ajakan dan yang lainnya, terus mungkin ada kesempatan kan mungkin bisa saja. Tapi memang sebisa mungkin ya memang karena ini wajib ya Pak Haji ya kita jalankan dengan baik. Perintah dari Allah selama 30 hari kan ada kepuasan tersendiri nanti. Terus kalau memang yang memang boleh dibatalkan ada juga ya Pak Haji ya mungkin iya. ya Alasan-alasan yang dan diperbolehkan anak putri untuk ya kan memang datang bulan itu kan memang harus mokel ya kan, tapi kalau yang Mokel halal, Pak. iya sehat jasmani, apalagi di sini kayaknya bugar-bugar semua, kalau misalkan mokel sepertinya kok Aneh iya gitu ya, kebangetan, Pak. aneh kayak gitu loh. Saya pesan Pak Nuk ya, kalian harus jaga iman kalian, terus saling menjaga teman kalian, meskipun teman kalian ngajak ya jangan sampai mokel. Ya, oke. Itu mungkin dari Pak Haji nambahin mungkin. Ini lucu ya. Mokel ya. Bahkan kemarin tuh saya dengar sampai ada grupnya. Ada grupnya? Grup mokel gitu. Waduh, parah, miris. Iya, dan teman-teman hashtag di sini ada yang jadi adminnya kayaknya. Aduh, jangan sampai. Jangan ya. Ya itu kemarin katanya, di grup ini mokel Sherlock dah gitu kan. Astagfirullahaladzim. Jadi Astagfirullahaladzim. betapa lemah iman kalian gitu kan. Jadi namanya puasa itu kan pahalanya langsung dari Allah ya kan. Jadi pahalanya bukan berapa, tapi langsung Allah yang akan ngasih gitu. Hanya puasa tok yang pahalanya nanti yang langsung dikasih. Berarti betapa besarnya pahalanya. Beda ya sama pahala yang lain, mungkin kamu diberi 27 derajat lebih tinggi kalau sholat misalnya. Kalau puasa itu spesial. Karena hanya orang-orang yang beriman yang nanti akan menambah ketakwaan. Jadi dari situ udah ketahuan bahwa kalau orang nggak sampai mokel berarti imannya tipis, kemudian nggak bakalan jadi orang yang bertakwa. Itulah, hanya suruh kita diberi waktu hidup bertahun-tahun, kalian hanya suruh menahan nggak makan selama beberapa jam aja nggak bisa, hanya untuk berkorban itu aja nggak bisa. Tiba-tiba suatu saat Allah mencabut itu, kamu nggak bisa nahan, kamu udah mati, udah nggak bisa nahan pahala. Jadi saya harus kuat, saya harus nahan ini cuma dari jam buka sampai sahur, jadi sahur sampai buka itu, atau kalian diambil nyawanya gitu. Itu biar kuat gitu. Kamu mau tetap puasa atau mending diambil aja nyawanya. Gitu. Kalau udah dibandingin itu nggak ada yang bisa membandingkan. Pasti kamu akan kuat. Ya, jadi itu motivasi buat kalian karena itu pahalanya luar biasa. Ya itu, dan terus insya Allah karena itu kalau belum dapat hidayah, walaupun kita ngomong dari depan belakang, kemudian orang tua yang ngomong, kalau anaknya belum dapat hidayah, ya udah nggak bisa. Tapi makanya ya, Pak. kita selalu mengingat gitu ya. Hidayah itu dari Allah. Makanya insya Allah SMA 1 terjaga untuk amaliyahnya. Dipaksa untuk khatam walaupun berjamaah ya tiap pagi jam 7:30 sampai jam 8 untuk baca. Itu membawa keberkahan buat SMA kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu untuk
kami berdua terima kasih sudah diundang di podcast ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Aji dan Mbak Nuk atas jawabannya yang sangat insightful ya, tentunya menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita semuanya. Nah, teman-teman, tadi sudah bisa disimpulkan ya Siva bahwasanya puasa itu tidak menghalangi kita untuk tetap beraktivitas produktif dan menebarkan kebaikan untuk sesama. Tapi tetap diteguhkan iman kita dan juga niat kita dalam menjalankan ibadah puasa. Oke, betul sekali. Semangat puasanya teman-teman semuanya. Oke. Di sini saya Siva Dan saya Nimas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.